Halo Sigma Friends. Jadi di video kali ini kita bakal ngejelasin tentang batuan penyusun lapisan litosfer beserta dengan contoh-contohnya. Penasaran? Saksikan sampai habis ya. Bumi memiliki dua lapisan utama, yaitu ada lapisan udara, lapisan dalam bumi. Lapisan dalam bumi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada barisfer atau lapisan bumi. Yang kedua ada astenosfer atau lapisan mantel bumi. Yang ketiga ada litosfer atau lapisan batuan pembentuk kulit bumi atau kerak bumi. Litosfer disebut juga lapisan kulit bumi yang mencakup kerak bumi bagian atas mantel bumi hingga kedalaman 100 sampai 200 km. Litosfer berasal dari dua akar kata dari bahasa Yunani, yaitu litos dan sfer. Litos yang berarti batuan dan sfer yang berarti lapisan. Jadi litosfer adalah lapisan batuan. Batuan penyusun litosfer itu dibagi menjadi tiga, ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Yang pertama ada batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma yang telah membeku. Magma yang naik ke permukaan bumi disebut juga dengan lava, lalu terjadilah proses pendinginan dan pengerasan. Baik itu dari magma yang berada di dalam mantel bumi atau yang biasa kita sebut dengan batuan beku intrusif, yang dimana pendinginannya itu jadi relatif lebih lama daripada lava yang berada di permukaan bumi, atau yang biasa kita sebut dengan batuan beku ekstrusif, yang dimana pendinginannya itu terjadi lebih cepat. Setelah pendinginan itu terjadi, terbentuklah struktur khusus seperti ciri khas pengkristalan. Lalu pengkristalan itu berubah menjadi batuan beku dan memiliki bentuk padat, yang dimana di dalamnya terdapat kristal-kristal mineral. Nah, di sini kami mendapatkan contoh batuan bekunya, yaitu batuan apung. Jadi batu apung ini adalah sejenis batuan yang bisa mengapung di air. Kegunaan sehari-hari dari batuan apung ini sangat banyak, yaitu seperti contohnya dapat menjadi penggosok untuk mengangkat sel kulit mati, ataupun dapat menjadi media pembersih untuk alat-alat atau peralatan rumah seperti oven dan furnitur lainnya. Contoh lainnya juga dapat sebagai untuk penyaring. Baik, contohnya yang paling sering itu yaitu menjadi penyaring di akuarium, ataupun batu apung ini bisa menjadi hiasan di taman rumah ataupun di tempat lainnya. Yang kedua adalah batuan sedimen. Batuan sedimen adalah jenis batuan yang terbentuk oleh endapan dan sedimentasi yang terjadi di permukaan bumi, di bawah tanah, dan di dalam air. Batuan sedimen dibagi menjadi tiga. Yang pertama, batuan sedimen klasik adalah batuan yang tersangkut dalam bentuk padat. Yang kedua, batuan sedimen kimiawi adalah batuan yang tersangkut dalam bentuk larutan. Dan yang ketiga adalah batuan sedimen organik. Adalah batuan yang berasal dari sisa hewan dan tumbuhan. Dan contoh yang kami ambil adalah batu kapur. Batu kapur sendiri terbentuk dari endapan salsit atau aragonit. Yang ketiga ada batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang telah mengalami perubahan secara fisik maupun kimiawi sehingga tampak berbeda dengan batuan induknya. Batuan ini memiliki tiga ciri-ciri. Yang pertama, warnanya yang beragam, strukturnya terdiri atas folasi dan non-folasi, dan yang ketiga, teksturnya terdiri atas kristaliblastik dan relik. Kristaliblastik menunjukkan tekstur batuan asli yang tidak tampak, sedangkan relik menunjukkan tekstur batuan asli yang tampak. Batuan metamorf memiliki tiga jenis, yaitu yang pertama ialah metamorf regional, dan yang kedua metamorf dinamik, dan yang ketiga ialah metamorf kontak. Metamorf regional itu terbentuk dari area yang luas dikarenakan suhu dan tekanan yang tinggi, biasanya diakibatkan oleh aktivitas tektonik. Contohnya seperti tumbukan lempengan bumi. Nah, dari proses metamorfisme ini menghasilkan struktur mineralogi dan juga tekstur batuan yang signifikan. Contoh batuan metamorf ialah seperti marmer yang biasanya kita gunakan pada lantai. Lalu yang kedua ialah metamorf dinamik. Metamorf dinamik terbentuk dari akibat tekanan yang sangat tinggi yang terkait dengan sesar atau zona geser. Proses metamorfisme ini menghasilkan perubahan tekstur batuan yang khas. Contoh dari batuan metamorf dinamik ialah milonit dan juga bereaksi sesar. Lalu yang ketiga ialah metamorf kontak, merupakan jenis yang terakhir, yaitu batuan metamorf kontak terbentuk dari sekitar intrusi magma, di mana batuan di sekitarnya mengalami perubahan akibat suhu yang tinggi dari magma. Proses metamorfisme ini sudah menghasilkan perubahan mineralogi dan tekstur batuan yang terbatas pada zona kontak antara batuan dan magma. Contoh dari batuan metamorf ialah homofels dan juga skat.
Nah, contoh yang kita ambil pada batu metamorf ini yaitu batu teksit. Batu ini terbentuk dari pencairan batuan yang ada di atas permukaan bumi oleh penumpukan meteorit besar. Batuan ini biasanya digunakan sebagai perhiasan sejak zaman dahulu.